Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 3 untuk menyampaikan materi kami yang berjudul Peninggalan Agama Hindu di Cina. Baik, sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nikade Arfiana Dharma Putri, nomor absen 27, dan anggota kelompok saya sebagai berikut. Baik, pada materi yang pertama akan dijelaskan oleh Ari Dirgakusuma tentang bukti sejarah masuknya agama Hindu ke Tiongkok. Bukti sejarah masuknya agama Hindu ke Tiongkok. Yang pertama, melalui prasasti. Beberapa prasasti yang telah ditemukan di beberapa situs arkeologi di Tiongkok yang menunjukkan adanya pengaruh agama Hindu di wilayah tersebut. Salah satu contohnya adalah prasasti yang ditemukan di Gua Guangzhou di provinsi Sichuan yang berasal dari abad ketiga Masehi. Prasasti tersebut berisi pujian dan juga penghormatan kepada dewa-dewi. Yang kedua yaitu artefak dan struktur bangunan. Beberapa artefak dan struktur arsitektur Hindu ditemukan di beberapa bagian Tiongkok. Salah satunya adalah arca Dewa Wisnu dan juga candi Hindu yang ditemukan di ibu kota dinasti Tang. Hal ini menunjukkan adanya praktik keagamaan Hindu di Tiongkok pada masa lampau. 3. Yaitu penafsiran terjemahan sastra Hindu. Sejumlah teks-teks Hindu seperti Ramayana dan Mahabharata telah ditranslate dan diterjemahkan dalam bahasa Tiongkok. Hal ini menunjukkan adanya minat terhadap agama Hindu di kalangan cendekiawan Tiongkok pada masa lampau. Yang terakhir ada bukti dari catatan sejarah. Catatan sejarah di Tiongkok maupun di negara-negara lain mencatat adanya hubungan perdagangan dan budaya antar Tiongkok dengan negara-negara Hindu-Buddha seperti India. Dinasti Tang adalah salah satu peradaban yang dimana hubungan semacam itu sangat erat, dan catatan-catatan sejarah menyebutkan tentang kedatangan pedagang dan peloncong Hindu ke Tiongkok. Meskipun bukti-bukti tersebut menunjukkan pengaruh agama Hindu di Tiongkok, perlu diingat bahwa agama Hindu tidak pernah menjadi mayoritas di Tiongkok dan sebagian besar dianggap sebagai fenomena minoritas. Yang pertama, rute jalur sutra. Jalur sutra merupakan jalur perdagangan dan budaya yang menghubungkan Asia Selatan dengan Asia Timur. Melalui jalur ini, agama Hindu dan Buddhisme tersebar ke Tiongkok bersamaan dengan perdagangan dan pertukaran budaya lainnya. Yang kedua, hubungan budaya dan perdagangan. Selama berabad-abad, Tiongkok telah menjalin hubungan dagang dan budaya dengan negara-negara Asia Selatan, termasuk India. Melalui interaksi ini, banyak elemen agama Hindu seperti mitologi, filosofi, dan praktik spiritual dapat diserap oleh masyarakat Tiongkok. Yang ketiga, kerajaan-kerajaan kuno. Sejumlah kerajaan kuno di Tiongkok memiliki hubungan dengan negara-negara Hindu-Buddha seperti kerajaan India yang memungkinkan pertukaran budaya dan agama. Misalnya dinasti Tang pada 618 sampai 907 Masehi memiliki kontak dengan kerajaan Hindu-Buddha di Asia Tenggara yang mungkin telah membawa elemen-elemen agama Hindu di dalam budaya Tiongkok. Yang keempat, pengaruh sastra Hindu. Sastra Hindu seperti Ramayana dan Mahabharata telah diterjemahkan ke dalam bahasa Tiongkok dan menjadi populer di kalangan intelektual dan cendekiawan Tiongkok. Kehadiran teks-teks Hindu ini mungkin telah memperkenalkan agama Hindu di Tiongkok dan memengaruhi pemikiran dan budaya lokal. Meskipun agama Hindu tidak pernah menjadi mayoritas di Tiongkok, pengaruhnya terasa dalam budaya, seni, filsafat, dan praktik keagamaan di beberapa wilayah. Namun, seiring berjalannya waktu, agama Hindu kehilangan pengaruhnya di Tiongkok dan digantikan oleh agama-agama dan filosofi asli Tiongkok seperti Taoisme, Konfusianisme, dan Buddhisme. Prasasti Hindu yang terkenal di Cina. Yang pertama ada prasasti Gua Xuanquan. Prasasti ini berasal dari Gua Xuanquan yang terletak di Kabupaten Mianyang, Provinsi Sichuan. Prasasti ini berasal dari abad ketiga Masehi dan ditulis dalam bahasa Sanskerta. Isinya menggambarkan pemujaan terhadap dewa-dewi Hindu seperti Dewa Surya atau Dewa Matahari dan Dewa Siwa. Prasasti ini merupakan salah satu bukti tertua tentang keberadaan agama Hindu di Tiongkok. Nah, yang kedua ada prasasti Quanzhou. Prasasti ini ditemukan di wilayah Quanzhou, Provinsi Fujian. Prasasti ini berasal dari abad ke-19 Masehi dan berisi pujian terhadap Dewa Wisnu yang disebut dengan sebutan Ashintya dalam prasasti tersebut. Dan juga prasasti ini menyinggung tentang pembangunan sebuah kuil untuk Dewa Wisnu. Yang ketiga ada prasasti Lembah Yunju. Prasasti ini ditemukan di Lembah Yunju yang terletak di Kabupaten Yunyang, Provinsi Chongqing.
Prasasti ini berasal dari abad ke-9 hingga abad ke-10 Masehi dan memuat catatan tentang pembangunan kuil-kuil untuk berbagai dewa Hindu, termasuk Dewa Siwa dan Dewa Wisnu. Yang keempat ada prasasti Lembah Tamabilik. Prasasti ini ditemukan di Lembah Tamabilik yang terletak di Kabupaten Helan, daerah otonomi Hui Ningxia. Prasasti ini berasal dari abad ke-9 hingga abad ke-9 Masehi dan membuat pujian terhadap dewa-dewi Hindu seperti Brahma, Wisnu, dan Siwa. Prasasti-prasasti itu memberikan bukti konkret tentang keberadaan komunitas Hindu di Tiongkok pada masa lampau dan memberikan wawasan tentang praktik keagamaan dan budaya Hindu di wilayah tersebut. Meskipun agama Hindu tidak pernah menjadi mayoritas di Tiongkok, pengaruhnya dapat dilihat dalam artefak dan peninggalan sejarah seperti prasasti-prasasti ini. Kuil Hindu yang terkenal di Tiongkok. Yang pertama, Kuil Jisu. Kuil ini terletak di Jisu, Provinsi Shaanxi. Kuil ini didedikasikan untuk dewa Hindu, Rama. Kuil ini merupakan salah satu contoh penting dari pengaruh Hindu di Tiongkok. Dibangun pada abad ke-7, kuil ini memiliki arsitektur yang mencerminkan gaya arsitektur Hindu. Yang kedua, Kuil Rajiv Gandhi. Terletak di kota Quanzhou, Provinsi Fujian. Kuil ini didedikasikan untuk memperingati mantan Perdana Menteri India, Rajiv Gandhi. Kuil ini merupakan upaya modern untuk mempromosikan hubungan budaya antara India dan Tiongkok. Meskipun tidak terlalu kuno, kuil ini menunjukkan keberlanjutan hubungan budaya antara kedua negara. Yang ketiga ada Kuil Xiapu. Terletak di Xiapu, Provinsi Fujian. Kuil ini terkenal sebagai Kuil Wisnu. Kuil ini memiliki arsitektur yang khas dengan bangunan-bangunan yang dihiasi dengan patung-patung Hindu. Yang keempat, Kuil Candi Hexiazi. Terletak di Manzhouli, Provinsi Inner Mongolia. Kuil ini memiliki banyak patung dan relief yang menggambarkan dewa-dewa Hindu. Meskipun tidak sebesar kuil Hindu di wilayah lain, Kuil Candi Hexiazi tetap menjadi tempat penting bagi pengunjung yang tertarik dengan sejarah agama Hindu di Tiongkok. Sejarah kuil-kuil ini seringkali berhubungan dengan perdagangan dan hubungan budaya antara Tiongkok dan Hindia serta negara-negara lain di wilayah Asia Selatan. Meskipun pengaruh Hindu di Tiongkok telah menurun seiring berjalannya waktu, kuil-kuil ini tetap menjadi bukti penting dari masa lalu yang kaya akan interaksi budaya antara kedua wilayah tersebut. Baik, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan untuk materi peninggalan agama Hindu di Cina. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau materi yang kurang lengkap. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.